pemeriksaan diri secara keseluruhan di rumah sakit atau klinik. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Channel YouTube ini khusus saya buat sharing mengenai pengalaman hidup dan informasi-informasi menarik yang bermanfaat dan memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian. Nonton terus video ini sampai selesai. Dengan menonton video ini sampai selesai, teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan detail. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe di sebelah kanan bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari saya berikutnya. Karena subscribe itu gratis. Video kali ini saya akan membahas strategi lulus IPDN versi YMCN 23. Ibarat berperang, teman-teman harus punya senjata dan taktik perang yang tepat untuk mengalahkan musuh. Maka dari itu, simak video berikut ini. Yang pertama, persiapkan persyaratan dengan lengkap. Pada tahapan seleksi administrasi, teman-teman diminta untuk mengunggah beberapa berkas yang nantinya akan diverifikasi kebenarannya. Pastikan semua dokumen seperti kartu tanda penduduk, surat pengumuman kelulusan bagi yang baru lulus atau ijazah SMA, kartu keluarga, dan data-data lengkap lainnya. Yang kedua, pelajari tahapan tes IPDN secara keseluruhan. Nah, tentunya teman-teman harus punya bekal ilmu sebagai pegangan, karena ada banyak rentetan seleksi yang harus dilalui. Tahapan tes IPDN tahun 2020 ini antara lain tes administrasi, 2. Tes kompetensi dasar, 3. Tes kesehatan, dan yang terakhir pantuhir atau penentuan akhir. Yang pertama, tes administrasi. Pada tahap administrasi, teman-teman membuat akun di laman https://diktinbkn.go.id, mengisi biodata dan mengunggah dokumen yang diminta. Selanjutnya, tes kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar ini menggunakan sistem CAT. Tes kompetensi dasar ini terdiri dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes potensi akademik. Karena itu, teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri dan mulai belajar sedini mungkin. Tipe soal serta bentuk soal yang akan diujikan. Berlatihlah mengerjakan soal dengan cepat karena saat tes nanti waktu yang diberikan sangat-sangat terbatas. Selanjutnya, tes kesehatan. Tes kesehatan biasanya dilakukan di rumah sakit umum daerah provinsi. Bagian-bagian dicek adalah mata, maksimal plus minus 1,00, gigi, selanjutnya tinggi badan untuk pria minimal 160 cm, tinggi badan untuk wanita minimal 155 cm. Selanjutnya pemeriksaan darah, THT, jantung, paru-paru, dan organ-organ dalam lainnya. Dari pengalaman saya waktu mengikuti tes kesehatan IPDN, sebelum tes kesehatan berlangsung, saya melakukan pemeriksaan diri secara keseluruhan di rumah sakit atau klinik. Untuk yang pertama, general check up tes kesehatan luar seperti tes mata, buta warna, gigi, THT, tekanan darah, postur,
varises, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Yang kedua, general check up, tes kesehatan dalam seperti ronsen paru-paru, detak jantung, urin, darah. Hal ini sebagai antisipasi apabila terdapat beberapa hal atau ditemukannya beberapa penyakit yang nantinya dapat menggugurkan teman-teman. Pada tes kesehatan, segera berobat dan konsultasi dengan dokter. Selanjutnya, tes penentuan akhir. Pantuhir yaitu tes terakhir yang dilakukan di kampus IPDN Pusat di Jatinangor, Jawa Barat. Tes yang diberikan yaitu tes kesehatan dan tes wawancara. Untuk kesehatan, tolak ukurnya sama dengan yang dilakukan di daerah. Untuk tes wawancara, pertanyaan yang diajukan seperti motivasi masuk, visi ke depan dalam pendidikan, kearifan lokal, dan hal-hal lain yang tak terduga seperti diminta langkah tegap maju jalan, menyanyi, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, dan lain-lain. Teman-teman tidak perlu khawatir karena inti dari tes wawancara itu adalah untuk mengetahui seberapa besar minat dan rasa self-confidence teman-teman. Awali dengan kata siap sebelum menjawab, tegas dan jangan ragu ketika menjawab. Tidak ada standar pertanyaan apa saja yang dipertanyakan. Pengalaman saya, waktu tes wawancara, saya ditanya, kamu asalnya dari mana? Saya langsung jawab, siap, Belu Pak. Nah, gitu, harus ada kata siap. Jawabnya harus tegas. Terus jangan pernah ragu. Terus yang kedua ditanya, oh dari Belu, kamu dekat perbatasan ya? Siap, dekat Pak. Nah, gitu. Terus ditanya, kamu sudah pernah ke Gunung Lakaan? Siap, belum Pak. Nah, jadi jawabannya harus tegas dan jangan pernah ragu. Nah, pertanyaannya simpel-simpel saja seperti yang tadi. Tapi jangan salah, banyak juga calon praja yang gugupnya luar biasa, sehingga ditanya nama orang tuanya saja LUPA alias lupa. Maklum saja karena tim penanya terdiri dari sekjen, dirjen, irjen, dan orang-orang yang berada di tataran top level Kementerian Dalam Negeri. Saran saya sebelum wawancara, bangun dulu mental dan kepercayaan diri teman-teman, seperti berlatih, berbicara di depan cermin, dan sebagainya. Penyampaian keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kelulusan dan diterima menjadi calon praja IPDN di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ditentukan setelah ada pengumuman resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Strategi yang ketiga, cari informasi dari teman yang sudah pernah atau sedang menempuh pendidikan di IPDN. Perlu untuk teman-teman ketahui, mencari informasi di dunia maya atau buku tidaklah cukup. Teman-teman harus bertanya secara langsung kepada mereka yang sudah menempuh pendidikan duluan di sana. Hal ini agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan saran dan masukan langsung dari mereka yang sudah terbukti dan berhasil menyelesaikan pendidikan dengan bagus di sana. Tentu akan ada tips dan trik khusus yang sudah dilakukan oleh senior-senior tersebut. Teman-teman juga bisa menjadikannya sebagai informasi tambahan yang mungkin bisa diaplikasikan. Strategi yang keempat, belajar dengan giat mulai dari sekarang. Dari tahun ke tahun, peminat IPDN semakin besar. Maka dari itu, tentunya tugas teman-teman juga semakin berat. Teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik mungkin
untuk bersaing dengan orang-orang yang mungkin memiliki keinginan lulus lebih besar dari teman-teman sendiri. Belajarlah materi yang sekiranya nanti akan diujikan mulai dari sekarang. Teman-teman bisa mencari contoh soal di jejaring internet untuk belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, meskipun tidak ada tes samapta, teman-teman tetap melakukan olahraga mandiri ya, seperti lari, push up, sit up, pull up, untuk melatih ketahanan dan kekuatan fisik teman-teman. Minimal teman-teman mengerti teknik yang benar saja. Karena di kampus teman-teman bakal setiap hari berolahraga. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, silakan komen video ini. Teman-teman boleh bertanya, sharing, kasih masukan konten berikutnya yang kalian ingin tahu tentang IPDN. Share video ini buat teman-teman yang membutuhkan informasi tentang IPDN. Jangan lupa subscribe channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sedang mengikuti tes IPDN, saya doakan kita bakal satu alma mater tahun ini. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di video berikutnya.